Nyambung. Wahayyikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatin min indillah, tahiyati ahlil jannah, rahmatan wa mubarakan fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Absen dulu ya. Semester 1. Semuanya 1 orang. Yang semester 1. Cuma kamu. Enggak, maksudnya dari semuanya. Oh, ada yang lain. Oh, ada halangan. Semester 3. Semester 5. Apa lu? Oh, semester 5 lu. Kita dulu ketemu online agang ya. Belum offline ya. Baru offline tahun ini. Apa dokter kemarin? Cuma saya baru tahu aja bagaimana. Hah? Alhamdulillah. Ini pertama kalinya saya ketemu secara khusus dengan anak MK sebagai sebuah jurusan. Ya. Berarti di jurusan-jurusan lain ada begini-beginian juga dong? Enggak tahu. Berarti ini spesial anak MK yang bikin. Masya Allah. Jadi orang jangan soleh-soleh termasuk surga. Oh iya, semester 3 perlu gue rinci dulu nih. Yang A. Yang A. 3 orang enggak. Satu sakit. Satu kesedaran. Berarti yang perempuan 100% ini. Yang laki? Mana A? 5 biji nih. Masih banyak sebenarnya. Mana nih A nih? Nilainya nggak turunin 2 poin ntar. B. Oh, B banyak nih. Oh, perempuan full tim. Ada lebih banyak. Mendingan. Tetap aja dikit cuma nilai kan. C. Saya cuma berdua. 3. Di pojok Salsa. Hah? Apa ya? Masya Allah. Sampai pangling lu. Ternyata di pojok sana. Ayu wajahmu lihat di sana. Rahasia yang tersirat dalam zahirnya dapat kulihat. Tahu nggak lagunya? Luih apik. Moga istiqomah. Amin. Luih ayu, luih apik. Masya Allah. Bawaannya jadi pengen ketemu istri saya. Kasih tahu mahasiswa saya udah pakai kerudung. Mahasiswa zamannya. Oh, biar kata lu pakai kerudung cantik itu nggak boleh ya. Ada saya baca berita, ibu melarang anaknya pakai kerudung. Sudah kesal aja kan? Mak, saya belum pakai kerudung. Izinin ya. Jangan. Emang kenapa sih pakai kerudung? Ya
Ya, perkenalan dulu bagi kelas semester 1 yang mungkin belum pernah ketemu saya. Nama saya Junaidi Putra, itu lengkap. Nah, kalau pakai gelar SPD SAG. SPD apa? Sensei pendidikan. Sarjana penuh derita. Kuliah capek-capek gajinya kecil. Juara. Masuk ya, masuk ya. SAG? Sarjana agak gimana gitu. Saya di Polman Asra ngajar sebagai dosen. Yang lain diam. Semester 1 tebak saya ngajar apa? Agama. Agama. Tahu dia. Belum lihat slide selanjutnya. Dikasih paham. Jurusan apa tolong? Bahasa Jepang. Bayangin dosen bahasa Jepang disuruh ceramah maulid. Ini kan panitia berarti mau saya ceramah pakai bahasa Jepang kan? Betul. Iya dong. Jaminan sangkong kayak watashi tachi wa Nabi Muhammad ni tsuite hanashi. Nabi Muhammad no otousan wa Abdullah desu. Nabi Muhammad no okasan wa Siti Aminah desu. Ngerti nggak? Hai. Itu. Nabi Muhammad wa Mekah nih. Sundaimasu. Saste Madinah ikimasu. Apa artinya? Wah, luar biasa. Kelas. Jangan lagi sholat. Mungkin nggak ngajarin di sini sih. Di sana no, bebas. Luar biasa loh. Padahal belum saya ajarin loh. Pintar-pintar anak strategi gitu ya. Jadi lain kali saya kuliah nggak usah ngajar ya. Absen aja. Udah ngerti, udah pulang begitu aja. Boleh. Oke, kita bahas tentang kewajiban kita kepada Rasulullah. Tapi sebelum itu saya mau sampaikan dua hal dulu. Yang pertama, saya senang dan bahagia karena anak-anak muda masih mau duduk, ya kan, di majelis ilmu buat dalam rangka merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya walaupun ada seneknya, tapi jangan sibuk nyebelin ilmu terus. Dane. Untuk masukin ke hidung dari hari seneknya. Ya. Kenapa? Karena ada seorang ulama asal Mesir yang juga dukung kemerdekaan Indonesia tahun 45. Namanya Imam Hasan Al-Banna. Beliau berpesan buat para pemuda. Apa kata beliau? Ayyuhas syabab, innama tanjahul fikratu idza qawiya al-iman biha wa tawaffara al-ikhlasu fi sabiliha وازدادت الحماسة لها ووجد الاستعداد الذي يحمل على التضحية والعمل لتحقيقها وتكاد تكون هذه الأركان الأربعة الإيمان والإخلاص والحماسة والعمل من خصائص الشباب لأن أساس الإيمان القلب الزكي والأساس الإخلاص الفؤاد النقي والأساس الحماسة الشعور القوي والأساس العمل العزم الفتي وهذه كلها لا تكون إلا للشباب ومنهن كان شبابا قديما أو حديثا في كل أمة إماض نهضاتها وفي كل نهضة سر قوتها وفي كل فكرة حامل راياتها إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Amin. Nah, kita nggak berdoa. Gue lagi bacain quotes ini, cuma agak panjang aja. Hanif dari tadi ngangguk-ngangguk aja, nanti coba terjemahin ya. Pas banget ngangguknya, Masya Allah. Wahai pemuda, ketahuilah bahwa setiap kebangkitan pemikiran hanya akan menjadi sukses kalau adanya keikhlasan yang kuat, kalau adanya keyakinan yang kuat, kalau adanya semangat yang selalu bertambah, kalau adanya kesiapan untuk beramal dan berkorban untuk mewujudkannya.
Dan keempat hal ini, keyakinan, keikhlasan, semangat, dan amal tidak ada kecuali pada diri seorang pemuda. Karena asas dari keyakinan adalah hati yang jernih. Asas dari keikhlasan adalah jiwa yang suci. Dan asas dari semangat adalah perasaan yang selalu bergelora. Asas dari amal adalah tekad yang kokoh. Dan itu hanya ada pada diri seorang pemuda. Oleh karena itu pemuda dari zaman dulu sampai zaman sekarang selalu menjadi tonggak kebangkitan di setiap bangsa. Dan dalam setiap kebangkitan, pemuda yang menjadi rahasia kekuatan keberhasilannya. Dalam setiap pemikiran, pemudalah yang mengibarkan panji-panji kemenangan. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Surat Al-Kahfi. Merekalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, lalu Allah menambahkan petunjuk kepada mereka. Mudah-mudahan pemuda-pemuda yang ada di sini termasuk pemudi. Kalau disebut pemuda, pemudi masuk. Dan mudah-mudahan semua pemuda di sini termasuk pemuda Ashabul Kahfi. Rela diasingkan orang hanya untuk meneguhkan keyakinannya. Nggak apa-apa kita dibilang sok alim daripada sok kafir. Ya, sok alim lu apa daripada sok kafir. Udah kafir sok lagi. Temen lu mau malaikat Malik sono. Oh, malaikat Malik. Udah kenalan belum malaikat Malik? Serem mukanya. Wah, melototnya pingsan lu. Ya. Yang kedua, sebelum kita masuk ke kewajiban kita kepada Rasul, kenapa kita perlu untuk merayakan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Ini bukan syariat. Ya, mau ngerjain silakan, mau enggak juga enggak apa-apa. Ini adalah bentuk rasa syukur. Dan setiap orang mewujudkan rasa syukurnya, kegembiraannya itu beda-beda. Ada orang yang gembira sedekah. Ada. Orang Maulid Nabi senang Nabi Muhammad lahir, dia sedekah, potong kambing bagi-bagi tetangga. Ada yang gembira diskon, tokonya di diskon. Ada yang gembira macam-macam. Nah, kalau kita yang minal masakin, mustad'afin, yang masih dimasakin sama bapak-bapaknya, ya udah kita duduk aja di sini. Dalam rangka apa? Belajar. Mudah-mudahan kita bangun dari tempat ini, kita keluar dari ruangan ini, semakin bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke tema yang pertama. Ini pendahuluan dulu. Kenapa kita perlu mengetahui kewajiban kita kepada Nabi? Jawabannya cuma satu. Karena utang budi kita sama Nabi itu. Kenapa kita utang budi? Yang pertama, Rasul berkorban untuk kita umatnya, nggak main-main. Bukan cuma harta, nyawa beliau korbankan buat kita. Kalau diceritain kehidupan Nabi dari beliau lahir sampai meninggal, perjuangan beliau, cintanya beliau kepada kita, nggak habis 3 hari 3 malam belum kelar. Saya yakin. Saking betul luar biasanya, mata air kejernihan cinta ada pada Rasulullah. Saya ambil satu episode kecil, cuplikan kecil. Betapa cintanya Rasulullah, betapa besarnya pengorbanan Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Ada yang pernah dengar perang Uhud? Perang Uhud terjadi setelah perang Badar. Perang kedua, perang besar kedua. Kalau perang kedua enggak juga, soalnya perang Badar beberapa sesi. Ada Badar Kubro yang terkenal 313 kaum muslimin yang kagak siap perang, emang kagak niat perang, dipaksa menghadapi 1000 pasukan kafir Quraisy dengan senjata lengkap. Apa yang terjadi? Kalah mereka. Ketika mereka kalah, mereka balas dendam. Tahun berikutnya, tahun ketiga Hijriah, mereka kumpulkan semua sumber daya alam, semua sumber daya manusia, mereka persiapkan semuanya. Bahkan Hindun binti Utbah yang saat itu masih kafir,
Dia menyiapkan satu orang namanya Wahsy yang saat itu juga masih kafir. Untuk apa? Untuk membunuh paman Rasulullah yang namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Kenapa dibunuh Hamzah? Karena pertama, Hamzah itu orang yang pemberani. Dia bisa membunuh puluhan bahkan ratusan orang dalam sekali perang. Yang kedua, Hamzah adalah orang yang paling sayang, paling membantu, paling melindungi Rasulullah. Kalau Hamzah dibunuh, maka pertama diharapkan Rasul kena mental. Yang kedua, kaum muslimin berkurang kemampuannya, berkurang kekuatannya. Ketika itu dipersiapkan pasukan. Seingat saya kafir Quraisy pasukannya 2.000 atau 3.000. Saya lupa antara 2.000 atau 3.000. Yang jelas berkali-kali lipat daripada jumlah mereka sebelumnya yang 1.000. Lalu kaum muslimin nyiapin berapa? 1.000. 3.000 kafir Quraisy melawan 1.000 kaum muslimin. 1.000 pas berangkat. Pas berangkatnya 1.000. Di tengah jalan, pas mereka melihat 3.000 kaum kafir Quraisy siap melawan mereka, 300 kaum munafik balik badan. Bayangin lu, 1.000 banding 3.000 aja udah sepertiga. 300 orang dari 1.000 balik badan kan sepertiga. Apakah gak kena mental tuh sahabat yang lain? Lah, kita aja full tim ini baru 1/3. Lu lagi pulang 300. DC1. AFK. Perang melong udah kabur. Tapi apa kata Nabi? Yang mau pulang, yang mau berjuang. Jalan semua. Tinggal 700. Banding 3.000. Berapa tuh? 1/4 juga kagak ada. Hampir 1/5 itu. 7 kali 4 aja 28. Tapi Rasul punya strategi luar biasa gitu. Apa strategi Rasul? 40 atau 50, antara 40 atau 50. Disiapkan di Bukit Uhud pemanah. Supaya apa? Supaya ketika orang kafir Quraisy datang, kaum muslimin bisa manah dengan sangat jitu. Matahari di belakang kaum muslimin. Jadi kalau manah tepat, nggak silo. Sementara yang di bawah ngelihat ke atas aja udah silo. Boro-boro mau manah. Cerdasnya Nabi. Yang kedua, manah dari atas ke bawah itu lebih gampang daripada bawah ke atas, arah angin. Bener aja. Strategi itu 700 orang diambil 50, 650 orang tempur lawan 3.000, kalah yang 3.000 di awal. Terdesak mereka kabur, mundur semua, dikejar-kejar sama kaum muslimin. Ternyata sebagian besar yang ada di atas Bukit Uhud adalah orang yang baru masuk Islam, masih lemah imannya. Yang udah masuk Islam di Mekah paling cuma 5 atau 7 orang. Akhirnya apa? Melihat begitu banyak emas, perhiasan, tombak, pedang segala macam bergelimpangan, mereka kira udah selesai perangnya. Padahal belum. Mereka turun. Diingetin sama sahabat Nabi yang as-sabiqunal awwalun yang udah masuk Islam dari Mekah. Jangan turun. Rasul larang kita turun. Balik lagi ke atas. Kagak mau denger. Oh, udah dikejar-kejar, lu pacar santai aja. Padahal Rasul udah ngasih ingat di awal. Jangan kalian turun walaupun kalian melihat kami mati dimakan burung pemakan bangkai. Jangan pernah turun. Minimal buat keselamatan mereka. Itu pesan Nabi. Ternyata Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir melihat peluang ini, udah pada turun, diputar balik langsung satu batalion. Dia naik Bukit Uhud lewat baris sebelahnya, yang 7 orang itu timbang dipanah aja tuh, langsung kaum muslimin berada dalam 2 himpitan. Pertama, kaum kafir Quraisy yang menguasai Bukit Uhud. Yang kedua, kaum yang tadi mereka kejar, sekarang balik kejar kaum muslimin. Ribet ini urusan. Udah 3.000, taruhlah yang dibawa Khalid 500. 3.000, 2.500
500 kaum muslimin tengah-tengah. Aduh, pusing ya Allah. Rasul sendiri kondisinya jatuh. Kalau bangun susah. Saat Rasul jatuh, tiba-tiba ada sahabat Nabi yang mukanya mirip banget sama Nabi terbunuh. Lalu mereka bilang, Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh. Bayangkan gimana perasaan kaum muslimin saat ini. Akhirnya mereka sebagian putus asa, sebagian pun buat apa lagi lah segala macam perang. Nabi Muhammad sudah meninggal. Datang, saya lupa namanya siapa ya, Hamzah atau siapa ya. Dia habis dari jauh, dia lihat kaum muslimin lagi perang, langsung dia masuk. Dia dengar Nabi Muhammad terbunuh. Yaudah, kalau Nabi Muhammad sudah mati, kita mati barengan Nabi. Langsung semangat semua kaum muslimin. Ternyata Nabi masih hidup. Bangun, saya Muhammad bin Abdullah masih hidup. Bangun, langsung bangun. Semua sahabat yang ada di sekeliling beliau jadi tameng hidup. Tahu tameng hidup? Walaupun mau dibacok nih, bacok. Jangan bacok Nabi, bacok aja. Semua jadi tameng hidup. Satu orang perempuan dan sebagian besarnya adalah laki-laki. Ada yang kena 70 sabutan, ada yang 50. Enggak karu-karuan itu, Masya Allah. Nabi Muhammad bisa dilindungi dari urusan pedang, tapi nggak bisa dilindungi dari urusan panah. Panah sampai kepada pipi beliau, robek pipi kanan beliau, tanggal 3 gigi geraham beliau, berdarah beliau. Buat siapa? Buat kita yang Nabi Muhammad nggak pernah lihat tapi cinta banget sama kita. Terdesak kaum muslimin, Nabi Muhammad memilih menyelamatkan kaum muslimin, balik ke Madinah. Sementara perang berhenti, udah sore. Kalau malam percuma, ntar malah membunuh pasukan sendiri. Istirahat. Kafir Quraisy bikin kemah dekat Uhud, kaum muslimin balik ke Madinah. Dalam sirah Nabawiyah dikatakan bahwa pasukan yang ikut perang Uhud yang pulang masih dalam keadaan hidup minimal punya luka bacok 20. Minimal. Lu bayangin 20 kali dibacok. Sebagiannya ada yang dapat 80. Ada yang langsung dijahit, diperban, segala macam. Ya. Dalam kondisi begitu Allah justru nurunin ayat. Apa ayatnya? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa lemah, jangan kalian merasa sedih. Kalian yang paling tinggi derajatnya jika kalian orang beriman. Lagi kondisi kayak begitu, ayatnya justru menunjukkan bahwa kita yang paling tinggi derajatnya. Maksudnya apa? Balik ke medan perang. Jangan biarin mereka merasa menang. Akhirnya apa? Akhirnya Rasul berdiri setelah sholat malam. Seingat saya setelah sholat malam, berdiri di masjid lalu berteriak dengan lantang, semua yang ikut perang Uhud kembali ke Bukit Uhud. Yang tadinya kagak ikut perang Uhud, kayaknya seru juga nih perang. Minta izin sama Nabi. Ya Rasul, saya ikut juga ya. Pak, lu yang udah kabur dari medan perang, mundur aja, ntar lu kencing di celana repot. Yang ikut perang Uhud, balik lagi ke perang Uhud. Yang tadinya lukanya ditambal, dirobek. Yang tadi pakai perban. Nabi bilang balik. Semuanya balik. Nabi pesan, bawa kayu bakar di 50 titik yang berjauhan. Dikerjain sama sahabat Nabi, nggak pakai banyak nanya. Dibakar. Kaget tuh kafir Quraisy. Apa nih? Api. Malam ketahuan siapa yang bakar. Pokoknya api, banyak api. Satu api diprediksi sama mereka satu tenda. Satu tenda bisa 20, 30, bahkan 50 orang tergantung gede tendanya. Mereka estimasi 50 kali 50. Berapa sih? 250. 2.500. Lu nggak ngerti matematikanya berapa nih? 2.500.
5 kali 5 25 tambah 0 2 2.500 ya. Mereka mikir ngadepin 700 orang aja di hantaman pertama mundur, apalagi di 2.500, hampir sama sama jumlah kafir Quraisy. Mereka kirim mata-mata. Ada apa sih sebenarnya? Kaum muslimin juga kirim mata-mata. Lempengan ketemu di tengah. Halo bro. Apa yang kalian lakukan? Kaum muslimin ngomong sombong. Sombongan saat itu boleh, lagi perang. Kalau perang tawaduk nggak boleh. Enggak, kita cuma izin membakar. Nggak boleh. Perang harus sombong. Makan. Apa kata kaum muslimin? Kalian akan menghadapi pasukan yang tidak pernah kalian sangka dan tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Kaum muslimin yang ikut perang Badar sebelumnya disuruh ganti baju dengan baju yang nggak pernah mereka pakai. Datang, pasukan baru. Padahal bajunya banyak darah, membacokan di mana-mana. Akhirnya mereka memilih daripada mati konyol, balik. Bayangin, perang Uhud, Nabi Muhammad korban total, habis-habisan. Ya, maka kita perlu belajar apa kewajiban kita kepada Nabi. Belum lagi hadis Nabi. Nabi pernah suatu ketika apa ya istilahnya itu? Apa istilahnya kita? Duduk, diam, mikirin sesuatu, lalu nggak sadar ngomong. Apa istilahnya kita? Ngelantur. Bukan ngiko. Lagi ngebayangin sesuatu. Kalian lagi ngebayangin kalian kerja. Enak nih kalau gua kerja di. Tiba-tiba ngomong. Nabi Muhammad lagi duduk, diam, mikirin sesuatu, lalu ngomong. Saya kangen sama saudara saya. Sahabat bingung. Lah, kan kami saudara kamu ya Rasul. Bukan, kalian sahabat saya. Saya kangen sama saudara saya. Sahabat bingung. Siapa saudaramu ya Rasul? Saudara saya adalah Nabi Muhammad kan gak punya abang, gak punya adik. Anak satu-satunya. Bapaknya udah meninggal. Saudara saya itu adalah orang yang beriman kepada saya, mengikuti sunnah saya, padahal mereka tidak pernah melihat saya. Mudah-mudahan kita jadi saudaranya Nabi. Lihat abang gue. Ya. Yang ketiga, kita itu orang yang pertama kali dicari. Ntar hari kiamat semuanya hancur-hancuran, habis, yaumus sa'ah. Habis. Malaikat Jibril diciptain lagi sama Allah. Disuruh malaikat Mikail nemenin. Jibril, cari kuburan Muhammad, cari kuburan Rasul, cari kuburan kekasih. Bangunin. Lo hancur begini, nyarinya di mana ya Allah? Jibril sujud. Gimana caranya? Akhirnya ketemu. Dibangunin. Bangun wahai Rasulullah. Nabi Muhammad bangun dari kuburnya. Duduk, ngucek-ngucek mata kayak orang baru bangun tidur. Lihat ke kanan Jibril, Mikail. Yang ditanya sama Nabi bukan istrinya, bukan anaknya. Aina ummati ya Jibril? Umatku mana Jibril? Itu yang ditanyain. Sayang Nabi Muhammad sama kita tuh. Umatku mana Jibril? Nabi mau bareng-bareng mau umatnya terus. Kalau saya dibangkitin pertama, bini gua mana Jibril? Anak gua mana nggak kelihatan? Buru-buru mikirin lu, enggak gua. Ya, apa aja kewajiban kita kepada Nabi? Yang pertama al-imanu bi Rasulillah, iman kepada Rasulullah. Dalam surah An-Nisa 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala alaihi rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabli wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa
wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hai orang-orang beriman, berimanlah kalian. Kan udah dipanggil hai orang beriman, tapi masih disuruh beriman. Maksudnya apa? Berimanlah dengan iman yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Berimanlah dengan iman yang sebenar-benarnya. Billah, kepada Allah, wa rasulihi, kepada Rasulnya, wal kitabillazi anzala alaihi rasulihi, dan beriman kepada kitab yang diturunkan sebelum Rasul, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Kalau ditanya, kalian beriman gak kepada Injil? Beriman. Udah nih Injil. Gimana jawabnya? Teman saya pernah digituin. Kamu beriman gak sama Injil? Beriman. Nih, beriman gak? Gimana jawabnya? Gampang jawabnya. Ini bukan Injil, ini terjemahan. Yesus kagak ngomong pakai bahasa Indonesia. Ya, coba yang dikasih ke kita bahasa apa? Sejak Arab. Sejak kapan Yesus ngomong Arab aja? Bible bahasa Arab. Sejak kapan Bible dikasih ke kita bahasa? Gak ada. Sejak kapan Yesus bahasa Indonesia? Gak ada. Jangankan bahkan bahasa yang paling tua yang ditemuin, nggak ada tuh bahasa Yesus. Yesus ngomong bahasa apa? Ibrani. Coba cek, ada nggak Alkitab atau Bible yang pakai bahasa Ibrani? Nggak ada. Nggak ada. Berarti apa? Teks aslinya nggak ada. Kalau teks aslinya nggak ada, artinya semua yang ada sekarang itu terjemahan. Kalau terjemahan, gimana cara memverifikasinya? Gimana? Makanya mereka pakai standar Ruhul Kudus, terinspirasi oleh Ruhul Kudus. Gitu. Saya pernah debat sama salah satu pendeta namanya Luga Tambunan, pernah masuk TV One, pernah lawan Ustaz Insan Moko Bintang. 1 jam debat sama saya, ngakak habis-habisan. Coba lihat di YouTube saya ada. Bang Yujen. Don't forget to like, subscribe, and share. Saya tanya, Yesus manusia bukan? Iya. Tuhan kamu siapa? Tuhan Bapa. Yesus Tuhan bukan? Iya. Tuhan Bapa sama Tuhan Anak beda apa sama? Sama. Tuhan Bapa di mana? Surga. Tuhan Yesus? Dunia. Jadi jumlahnya itu berapa? 1. Nah katanya di surga, Yesus di dunia, Ruhul Kudus jadi merpati. Jumlahnya berapa? 1. Lu matematika gimana sih? Tapi kan Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Berarti Tuhan lu ada di Jamban loh. Ada di mana-mana. Kalau ada orang bilang Allah ada di mana-mana, sesat orang. Berarti Allah ada di kloset, di bawah bangku kuliah lu, di bawah sepatu. Kurang ajar itu ngomong. Masya Allah di mana-mana. Iman kepada Rasul. Apa yang diwajibkan kita beriman? Pertama, al-imanu bi Rasulillah annahu abdun min ibadillah. Beriman bahwa Nabi itu adalah hamba di antara hamba Allah. Sampai kiamat nggak bakalan pernah jadi Tuhan tuh Nabi Muhammad. Nggak bakalan kita ikutin jalan orang Kristen itu. Nabi tiba-tiba jadi Tuhan. Dan di kitab sucinya sendiri bilang, Yesus bilang, aku adalah utusan Allah. Kan mereka bacanya Allah. Aku adalah utusan Allah, sembahlah Allah. Dia sendiri ngaku utusan, Rasul. Dia sendiri nyuruh nyembah Allah. Ngapa lu sembah Rasulnya? Kan salah alamat. Kalau kata Ayu Ting Ting, alamat palsu. Dan ayat begitu bukan 1 2, puluhan. Ya, puluhan. Tapi biarpun Nabi Muhammad itu hamba, seperti kita hamba, tapi beda. Kualitasnya beda. Nabi manusia,
kita manusia. Artinya sama? Enggak. Di mana bedanya? Kualitasnya. Nabi manusia tidur, kita juga manusia butuh tidur. Tidurnya Nabi tidur mata doang, hatinya nggak pernah tidur. Tidurnya kita kepluk satu RT bangunin kagak bangun. Pajun udah datang. Nah, dulu gua masih mandi. Nabi Muhammad manusia punya air liur. Kita juga manusia punya air liur. Air liur Nabi Muhammad obat. Air liur kita obat najis. Apa bukti air liur Nabi Muhammad obat? Abu Bakar As-Siddiq pernah nemenin Nabi hijrah. Nggak langsung ke Madinah, mundur dulu ke gua, namanya gua Jitak lu. Sejak kapan jadi gua Hiro? Gua Tur. Makanya ngaji yang bener. Main TikTok mulu. Jangan main TikTok mulu, apa? Wah, sih main TikTok mulu, heran gua. Aneh. Wasur. Sampai di mulut gua Abu Bakar bilang, ya Rasul izinkan saya bersihin gua. Dibersihin sama Abu Bakar Siddiq biar Nabi tidurnya nyenyak. Karena di situ kemungkinan beberapa hari nunggu kafilah dagang supaya barang-barang di kafilah itu sampai ke Madinah biar nggak terendus. Coba kalau Nabi langsung ke Madinah mati di tengah jalan digebukin sama orang kafir Quraisy. Makanya Nabi pintar atur siasat, mundur dulu untuk maju melesat. Begitu. Ya. Semua lubang ditutup sama Abu Bakar As-Siddiq. Disumpel pakai baju, disumpel pakai tanah, disumpel ada satu lubang yang masih kebuka. Gua sumpel pakai apa ya? Udah sumpelnya pakai kaki. Rasul silakan masuk. Tidur di pahanya Abu Bakar Siddiq, kagak ada bantal, udah gak ada niat empuk. Tidur ya Rasul, tidur. Lagi tidur keluar ular. Ular Arab. Udah gede ular Arab tuh. Pokoknya Arab mah gede. Ya gede dah. Ularnya. Gede. Sumbangannya juga gede. Iya gede. Di masjid masih ngeres juga loh. Makanya video di HP itu jangan hapusin apa. Aneh. Dah. Disengat, apa sih namanya? Dipatok kaki Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah. Sakit. Ditahan. Mulut kekunci, tapi air mata jatuh ke pipi Rasulullah. Bangun. Kenapa Abu Bakar? Enggak apa-apa ya Rasul. Ngomong. Enggak apa-apa ya Rasul. Kamu takut dikejar kafir Quraisy? Enggak ya Rasul. Kamu berat tinggalin kekayaan kamu di Mekah? Enggak ya Rasul. Terus kenapa? Kaki. Kenapa kaki? Ya Allah, ngapa enggak ngomong? Enggak enak bangunin Rasul tidurnya lagi nyenyak. Kamu sini. Wah, diusap sama Nabi. Sembuh. Ludah Nabi. Cobain ludah lu. Nem. Jangan. Campur goreng. Infeksi ya. Ada sahabat Nabi waktu salah satu jihad digebuk atau tadi digebuk apa pokoknya matanya jatuh ke sini. Matanya jatuh. Iya. Matanya keluar tapi mondai di sini. Matanya di sini, ngeri banget ngeliatnya. Dudain. Lalu ditanya, "Gimana sih Bulan?" Matanya keluar ya Rasul. Beneran keluar. Diludahin sama Nabi. Wah. Sembuh. Kelas. Lalu beda. Kalau kita manusia, Nabi manusia, perbandingannya kayak begini. Batu koral sama batu permata. Kira-kira perbandingannya gitu dah.
Satu batu permata sama satu truk batu koral tetap mahalan permata. Ya, sama kayak Nabi. Satu Nabi sama satu kampus Astra masih muliaan Nabi. Beda bandingan walaupun sama-sama manusia. Yang kedua, kita beriman bahwa beliau adalah Rasul Allah. Nggak cukup cuma beriman bahwa Nabi adalah hamba Allah, Rasul. Itu yang bedain kita sama orang Kristen. Walau amanna ahlal kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsarahumul fasiqun. Seandainya orang Yahudi dan Nasrani itu beriman kepada Rasul, itu pasti baik bagi mereka. Tapi sebagian dari mereka beriman, tapi kebanyakannya fasik. Apa itu fasik? Tahu benar, tapi nggak mau dikerjain. Tahu sesuatu itu salah, tapi dikerjain terus. Fasik itu. Tahu Nabi Muhammad beneran Nabi, tapi nggak mau beriman. Fasik itu. Tahu nonton bokep haram, tapi nonton mulu. Fasik itu. Tahu judi itu haram, tapi main futsal taruhan mulu. Fasik itu. Gacor guys. Ya, udah ngaji mah yang haram-haram dikurangin, hilang sama sekali kalau perlu. Ya, yang futsal mah main futsal aja, nggak usah pakai yang menang, yang kalah bayar lapangannya. Begitu. Kalau yang perempuan penyakitnya boneka. Di pinggir jalan kan ada tercapit boneka. Itu judi. Kalian beli koin, masukin. Ada kemungkinan dapat, ada enggak. Itu namanya judi. Gacha judi cuy. Kalau cuma main-main doang, capit, taruh, nggak ada kemungkinan dapat, boleh. Itu namanya game. Tapi kalau kalian kemungkinan dapat, itu namanya judi. Ada yang pernah main begituan? Jangan. Genshin haram. Judi. Genshin haram. Nah. Yang ketiga, kita beriman bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir. Ini yang bedain kita dengan Ahmadiyah. Tahu Ahmadiyah? Ahmadiyah itu aliran sesat yang mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad, ada Rasul setelah Nabi Muhammad. Seluruh ulama sedunia sepakat bahwa Ahmadiyah yang meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad hukumnya murtad, keluar dari Islam, bukan orang Islam. Wajib disyahadatin ulang tuh kalau orang Muhammadiyah. Orang Ahmadiyah. Ahmadiyah. Ya. Tapi kalau Ahmadiyah yang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad itu bukan nabi, dia mujtahid, dia nggak kafir, tapi sesat. Kenapa? Mirzanya sendiri ngaku nabi. Mirzanya sendiri ngaku nabi, lu bilang dia bukan nabi, tapi lu ngikutin dia kan PK otaknya. Nggak murtad, tapi sesat. Jadi bagi kita Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Tapi Ustaz, ada orang ngaku nabi, tapi jubahnya gede, bodoh amat. Tapi sorbannya gede, bodoh amat. Mau jubahnya kayak Batman juga bodoh amat. Pokoknya kalau ada orang berani ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, sesat, kagak boleh diikutin. Saya juga heran banget. Orang Indonesia kok apa baik laku ya? Iya. Ajaran sesat apapun ada dia ngikutin. Gue heran banget. Al-Qiyadah Al-Islamiyah namanya mau bagus, kepemimpinan Islam. Yang bikin Ahmad Musedeng, Musedeng. Ngaku dapat wahyu di Bogor. Sudah kelas. Kita mah ke Bogor dapat talas, dia dapat wahyu. Aduh. Gimana tipsnya itu gimana? Dapat wahyu habis makrab. Kalau perempuan ke Bogor dapat wahyu mungkin. Suaminya namanya Wahyu. Mungkin kali aja dijodohin sama orang Bogor ya. Tampan, tajir, takwa ya. Amin ya, amin. Ada lagi Lia Edan. Edan namanya. Gila. Lah aku berubah. Udah kayak Satria Baja Hitam.
Satria baju hitam aja berubahnya satu. Nggak pernah tiba-tiba menjadi Sailor Moon, nggak pernah. Ini kadang-kadang ngaku Nabi, ngaku lagi malaikat Jibril, ngaku lagi Imam Mahdi, 3 kali ngaku, 3-3-nya beda. Nah, Nabi kan manusia, malaikat Jibril kan malaikat. Bisa? Kok bisa? Trial. Habib Rizik pernah saat di penjara, pas lagi dijemuk, tiba-tiba lewat Lia Edan, ditanya, Bib, itu siapa? Ada malaikat mau berak. Segala malaikat berak. Yang herannya ada aja yang ngikutin, gue nggak ngerti. Ada aja. Ada lagi di Sunda, tukang cukur ngaku Nabi. Ada yang ngikutin juga. Gue yakin tuh yang ngikutin biar dapat cukur gratis itu, gue yakin. Ada lagi orang frustasi ngaku Tuhan. Ditanya, kok lu ngaku Tuhan? Ya habis yang ngaku Nabi udah kebanyakan, gue bingung ngaku Tuhan aja. Di Makassar lebih gila lagi perempuan. Datang ke kantor Majelis Ulama Indonesia, bilang, saya adalah Nabi terakhir. Saya mendapat, datang ke MUI. Ibarat lu datang ke kandang macan. Langsung bos bed. Ditutup. Langsung baca doa tuh macan. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Makan. Yang paling gila, perbatasan Cirebon Losari, tahu nggak? Ada aliran baru, namanya Jasun, Jawa Sunda. Yang jadi nabi, namanya Tugimin. Bentar ya. Kalau yang jadi nabi Hanif masih mendingan ya. Nabi Hanif. Ini Nabi Tugimin. Kita mah enak sholawatnya ya Habibi ya Muhammad. Adem gitu di hati. Coba ganti sama yang barusan. Ya Habibi ya Tugimin. Jangankan jadi Nabi, jadi RT aja Tugimin. Bukan bermaksud mendiskreditkan orang Jawa ya, cuma kira-kira mau ngaku Nabi. Kuburannya mahal banget. Mungkin kalau di kuburan di situ ada itu apa namanya, ada AC-nya kali ya. Jadi adem gitu pas dikubur gitu kan, sama malaikatnya rada baik kali gitu ya. Ada aliran sesat. Ya. Tuntutan keimanan, lanjut. Konsekuensi keimanan. Kalau kita bilang kita iman kepada Rasul, maka konsekuensinya adalah tunduk. Apapun yang Rasul ngomong, tunduk. Nggak ada jawaban kita atas seruan Allah dan Rasul kecuali sami'na wa ata'na. Nggak boleh sami'na wa pikir-pikirna. Nggak bisa. Kita dengar, udah paham, kerjain. Fala warabbika. Warabbika kasrah berarti sumpah ini. Dan tidak, maka tidak demi Tuhanmu. La yu'minuna hatta. La di sini sungguh, la di sini nafi. La yu'minuna, mereka tidak dianggap beriman hatta sampai mereka yuhaqqimuka, menjadikan kamu sebagai hakim fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim haraja, terhadap apapun yang mereka permasalahkan, lalu mereka tidak merasa keberatan sedikit pun dalam hati mereka. Mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan mereka menerima secara sepenuhnya tanpa ada protes. Nggak boleh protes. Nabi bilang laki-laki harus jadi kepala rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki harus cari nafkah.
laki-laki harus nyiapin pakaian buat istri. Surah Al-Baqarah ayat 233. Catat. Al-Baqarah 233. Catat. Kenapa? Karena di situ Allah bilang, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Catat 2 Al-Baqarah 233. Ini gacoan entar. Apa? Dan kewajiban bagi suami menyediakan makanan dan pakaian untuk istri-istri mereka secara ma'ruf. Kewajiban siapa? Berarti yang berhubungan dengan nyiapin makanan, nyuci piring, masukin piring ke rak piring, apapun yang berhubungan dengan nyiapin pakaian, nyuci baju, ngepel, nyetrika, itu tugas siapa? Suami. Anak. Istri tugasnya cuma satu, nurut kalau dibilangin sama suami. Udah langsung siap-siap pakai baju dinas. PNS. Udah pakai itu istri yang simak siang malam tunggu panggilan suami. Istri tugasnya cuma satu, taat sama suami udah. Kalau suami kewajibannya banyak, namanya juga pemimpin. Tunduk nggak? Terima nggak? Terima. Nabi yang mau ngasih tahu dan dia kita serah. Jangan mainannya doang dulu. Nabi Muhammad dan dalam Islam laki-laki boleh menikah 2, 3, maksimal 4 istri. Mau ngelawan atau mau gimana nih? Bisa. Hah? Mau tunduk apa mau ngelawan nih? Kagak berani jawab. Laki-lakinya tunduk. Perempuan tunduk. Diam. Astagfirullahaladzim. Diulang ya, Rahman. Diulang ya. Perempuan kan mau disalahin. Perempuan memang. Nah dulu, jangan senang dulu. Poligami itu bukan nyuruh nambah istri, nyuruh ngurangin istri. Orang diarak bininya banyak, supaya nggak terlalu banyak. Allah bilang maksimal 4. Ada yang bininya 100, 50, 70, kebanyakan. Allah bilang punya istri maksimal 4, jangan kebanyakan. Jadi ayat poligami itu bukan nyuruh lu bini banyak. Miskin. Udah kuliah beasiswa, soal pengen bini banyak. Makan ingat cuma nasi goreng. Itu pun dibagi 3, pagi siang malam. Ngenes parah ya. Gak pakai telur lagi. Giliran poligami aja ayatnya semangat banget. Anis ayat 3 bisa hafal banget. Luar biasa. Itu ayat buat ngurangin istri, bukan buat nambah istri. Dengerin. Ntar kalau laki lu pengen nikah lagi, kayak begitu jelasnya. Di Cina ada dinasti Ming. Rajanya punya istri 1000. Saya bingung. Punya istri 1000 kapan pakai kolor? Padil jawab. Setahun 365. Kalau 1 hari 1, berarti ketemu sama istri selanjutnya 3 tahun lebih berikutnya. Udah lupa itu. Yang mana lu siapa? Kata Islam, kurangin bini lu jangan kebanyakan, 4 aja udah. Ya, kalau mau poligami, gua kasih tahu ini poligami yang paling sukses. Tapi jarang orang bisa begini. Di zaman, kalau nggak salah, Harun al-Rashid, itu ada seorang laki-laki meninggal, ditangisin sama 4 perempuan. Nangisnya cegukan, susukan, nangis. Ditanya, kenapa kamu nangis begitu kalian? Kalian siapa? Kami istrinya 4 orang. Terus kenapa nangisnya kayak begitu? Kami bersumpah demi Allah,
dia adalah suami terbaik di muka bumi. Masya Allah. Empat-empatnya kompak tuh kalau jadi istri tuh. Istri pertama, kedua, ketiga, keempat kompak. Lihat di mana tanggapannya. Langsung serius. Kata Nabi, pilih istri gimana? Tungkahul mar'ah li arba'ati asya. Amin. Dinikahi perempuan karena 4 hal. Pertama, karena cantiknya, li jamaliha. Walimaliha karena hartanya. Walinasabiha karena keturunannya. Walidiniha karena agamanya. Fasfar bizatid din taribat yadah. Pilih yang baik agamanya, kalian beruntung. Jadi punya istri itu pertama cantik, kedua kaya, ketiga keturunan orang hebat. Tapi yang paling penting tiga-tiganya rukun. Ya. Ihsan semangat. Mau lagi? Oke, kita lanjut lah ya. Ayo. Cinta kepada Nabi itu kewajiban kita. Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qauman fasikin. Katakanlah wahai Rasulullah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi kita wajib cinta kepada Nabi. Kata Nabi, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Siapa yang kalian cintai, ntar di akhirat kalian bareng sama dia, insya Allah. Kalau yang paling kita cintai Nabi, mudah-mudahan kita bareng sama Nabi. Yang ketiga, ridho dan mengutamakan Nabi. Wa ma'atakumur rasulu fakhuzuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan Rasul, ambil. Namanya ngambil semampu kita. Mampunya segini, ya udah segini dapatnya. Tapi kalau apa yang dilarang sama Nabi, tinggalin. Kalau tinggalin semuanya. Kita mampu sholat berdiri, berdiri. Enggak mampu sholat, pinggang saya sakit, duduk. Enggak mampu duduk, tidur. Enggak mampu tidur, pakai isyarat. Enggak mampu pakai isyarat, bayangin di pikiran. Enggak mampu juga, mati aja udah. Masa ya kagak mampu gitu. Tapi kalau ninggalin yang haram, enggak pakai batas kemampuan, total. Ninggalin yang haram, total. Ninggalin riba, total. Ninggalin zina, total. Ninggalin pacaran, total. Semua yang haram ninggalinnya total. Apa kita tapi? An-nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi itu lebih utama bagi orang beriman min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Wa azwajuhu, dan lebih utama dari istri-istri mereka. Ummahatuhum wa ulul arham, dan istri-istrinya Nabi adalah ibu-ibu mereka. Jadi Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti siapa lagi? Siti Hafsah, ya. Itu ibu kita. Ummul Mukminin, ibu semua orang beriman. Lanjutlah. Yang keempat, sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada orang Islam ngomong begini. Ngapain
kalian masuk beragama Islam, nabinya aja masih didoain. Orang Islam ngomong gitu. Dalilnya selalu begini, ya. Nabi masih disolawatin. Solawat kan artinya doa, berarti Nabi masih didoain. Mendingan masuk agama saya, percaya si manusia ini jadi Tuhan, masuk surga, dosa diampuni. Gimana jawabnya? Gimana jawabnya? Yang pertama, Nabi didoain, bukan didoain masuk surga. Nggak ada doa ya Allah masukin Nabi ke surga, nggak ada, gue belum pernah nemu. Sallu ala dengan sallu li beda. Fasalli li rabbika, dan sholatlah untuk Tuhanmu. Tapi kalau sallu ala itu bersolawatlah atas, beda. Yang kedua, kita sholawat karena diperintah Allah. Allah perintah, bersolawatlah. Nabi cuma ngasih tahu keutamaannya. Yang ketiga, kita bersolawat kepada Nabi karena cuma itu yang bisa kita lakukan supaya kita balas budi. Kalian punya uang, datang ke guru ngaji kalian waktu masih kecil yang ngajarin kalian alif-alifan sampai alif beneran. Kasih ke guru kalian, Ustaz saya nggak bisa ngasih banyak-banyak, ini sekedar hadiah Idul Fitri, diterima ya saja, maaf nih cuma 2 juta. Gitu. Kalau masih hidup, kalau udah mati, masa iya kita mau datang ke kuburan Nabi bawa sembako? Nabi juga nggak butuh sembako. Gimana balas budinya? Doa. Lanjut. Taat kepada Rasulullah. Qul atiullaha wa rasulah fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian berpaling, maka sungguhnya Allah tidak menyukai orang kafir. Taat. Apa perintah Nabi dan Allah dan Rasul, taat. Ya. Yang keenam, ittiba. Apa bedanya taat sama ittiba? Kalau taat atas perintah, diperintah taat. Kalau ittiba nggak nunggu diperintah. Bagaimana cara Nabi hidup? Ya begitu cara kita hidup. Itu namanya ittiba. Biasanya ittiba digabung dengan sunnah. Tapi sunnah yang dimaksud di sini bukan sunnah dalam arti fikih, dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjain nggak apa-apa. Bukan begitu. Sunnah yang dimaksud ittiba'us sunnah artinya ngikutin cara hidupnya Nabi. Kalau kalian mau tahu gimana cara Nabi hidup, cara Nabi makan, cara Nabi duduk, cara Nabi tidur, kalian baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu jauh lengkap itu. Bentuk rambut Nabi, cara Nabi ngomong, cara Nabi jalan, ada di situ semua. Ittiba. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutin. Yuhibbukumullah, nanti kalian dicintai oleh Allah. Meneladani Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Saya mau tanya, kenapa Nabi jadi teladan terbaik? Kenapa Nabi jadi teladan terbaik? Dua. Pertama, karena Nabi manusia. Itu selesai. Kalau Nabi kambing gimana cara ngikutinnya? Nabi malaikat, gimana cara ngikutinnya? Malaikat sama duit budek, sama perempuan kagak open. Nah, kita dikasih duit, ambil. Dikasih perempuan, lanjut. Jadi istri maksudnya, kalau mampu. Ya, ada orang ngikutin cara hidup ini, cara hidup itu terbaik Nabi. Yang kedua, kenapa Nabi jadi teladan terbaik? Karena Nabi terbaik dalam semua aspek.
Nabi lagi duduk hebat, berdiri hebat, duduk hebat, tidur hebat, dalam semuanya hebat. Di kantor Nabi hebat, kalau ada kantor. Di rumah Nabi hebat, depan temannya hebat, depan musuh Nabi hebat. Nabi. Kita mah ada. Di kampus hebat, depan adik kelas hebat, depan dosen. Ya Allah. Kalau yang udah nikah, di kantor hebat, di tetangga hebat, pulang ke rumah diketok sama pakai centong sama bininya, diem aja. Nabi mah diri semuanya hebat. Terakhir, mengagungkan Nabi dan keturunan Nabi. Kenapa kita perlu mengagungkan Nabi? Karena Nabi akhlaknya terbaik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkaulah Rasul berada pada akhlak yang paling agung. Tentang keturunan Nabi ayatnya lumayan panjang. Di antaranya surah Al-Ahzab juga ada. Ya. Wa yutahhirukum tathhira. Allah ingin mensucikan keturunan Nabi. Di antara mensucikan apa yang dimaksud? Mensucikan dari harta zakat. Jadi keturunan Nabi haram makan harta zakat. Gak boleh. Makanya keturunan Nabi harus dijaga, karena mereka punya hukum fikih yang beda. Bahkan keturunan Nabi dalam keadaan tertentu nggak boleh nikah sama yang bukan keturunan Nabi. Karena dalam pembahasan fikih ada namanya kifayah, nggak sekufu. Kalau keturunan Nabi harusnya nikah sama yang keturunan Nabi. Kalau keturunan Nabi nikah sama yang bukan keturunan Nabi, harus musyawarah dulu nih ahlul bait. Kira-kira apa, ada keadaan darurat atau apa, baru dibolehin. Wallahu a'lam, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Masih ingat 8? Pertama, beriman kepada Nabi. Yang kedua, mencintai Nabi. Yang ketiga, taat kepada Nabi. 4, bersolawat kepada Nabi. 5, ittiba, ngikutin Nabi. 6, meneladani Nabi. 7, beradab dan mendahulukan Nabi. Ke-8, wah, yang ke-8 pinter semua, luar biasa. Oke, kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih. Saya Junet.